Ini menjelang gelap, otomatis penerangan juga nggak ada. Para warga yang sedang beristirahat karena memang belum bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Bekasi menenggelamkan rumah berlantai 1. Sebagian warga harus mengungsi ke atap rumah, sementara warga yang rumahnya 2 lantai bisa bertahan di lantai 2. Tim gabungan BNPB dan TNI terus melakukan evakuasi terhadap warga untuk dipindahkan ke posko pengungsian. Guys, kita nganter Ibu Wiwi yang mau stay di hotel karena rumahnya kebanjiran. Ibu wali kota kita rumahnya kebanjiran, guys. Jadi nginepnya di Horizon. Bu, tinggal ya? Oh. Iya. Kis dulu. Oh, Cok. Ada mau ke rumah nih? Bu, terkait menginap di hotel bintang berapa? Bintang 4 apa 5 ini, Bu? Terima kasih buat seluruh masyarakat Kota Bekasi, karena apapun yang kita perbuat orang akan punya narasi berbeda-berbeda. Tetapi saya dengan Masri selalu berupaya memberikan yang terbaik buat masyarakat Kota Bekasi. Pada hari itu malam masih pulang jam 2 karena habis meninjau di wilayah. Kemudian saya bersama masih sahur ya setengah 4 dan masih memantau lokasi. Ternyata memang sudah semakin tinggi, maka saya dengan masih meminta saya untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Saya tidak boleh terjebak di dalam kumpungan air sehingga saya tidak bisa turun membantu masyarakat. Dan saya hanya membawa pakaian yang melekat di saya, gitu ya. Hanya beberapa ini saya bawa, termasuk Masri gitu. Baru kebetulan memang ada di mobil baju-baju kerja, jadi alhamdulillah lah masih ada yang bisa terselamatkan gitu ya. Satu itu seharian kemarin saya mencari lokasi untuk menjadikan posko kami menerima bantuan, karena saya meminta pada teman-teman saya untuk bantu, karena saya nggak mungkin bergerak sendiri. Alhamdulillah mereka bertanya di mana lokasinya gitu. Dan pada saat dini hari saya tidak mungkin mengganggu pihak-pihak warga, maka saya masuklah ke hotel dalam artian supaya saya sehat dan saya bisa juga berpikir dengan baik. Lama kami tidak pernah bertemu dan bahagianya Bu Harti bertemu dengan saya, begitu juga saya bertemu dengan Bu Harti, sehingga ada hal-hal yang mungkin dalam tanda kutip sebagian orang tidak menghendaki, dan saya mohon maaf karena memang di luar batas kemampuan saya tidak bisa menolak orang lain yang ingin berfoto ataupun merekam setiap kegiatan-kegiatan yang ada saya, sehingga terjadilah hal-hal yang dinarasikan dalam tanda kutip. Saya berterima kasih, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya pribadi, juga membagi pelajaran buat rekan-rekan saya, teman-teman saya, sehingga ke depan kita akan jauh lebih hati-hati dalam bersikap maupun menarasikan segala sesuatunya. Dan saya juga berterima kasih buat para komentar yang baik maupun negatif, mana bekerja dengan aksi tanpa harus menyudutkan orang lain dengan caranya masing-masing untuk berbagi ya. Kota Bekasi tidak bisa kita kerjakan per orang dengan saya, camat, lurah, tetapi kita harus kolaborasi. Kota Bekasi butuh semua. Terkait itu bentuk kesengajaan untuk diedarkan atau memang ada oknum yang mengedarkan, Bu, untuk sebagai bentuk menurunkan tingkat Ebola gitu kan? Saya tidak mau berasumsi, dan saya sangat menghargai setiap orang yang ingin berpose foto dengan saya ataupun mengambil video semua kegiatan-kegiatan saya, karena itu satu bentuk kebanggaan mereka, kebanggaan saya, kebahagiaan mereka, kebahagiaan saya. Dan itulah bentuk pelayanan saya pada seluruh masyarakat. Kemudian dinarasikan, kemudian disebarluaskan dengan dalam tanda kutip, kembali lagi pada
pribadi masing-masing ya. Karena segala sesuatu kalau orang sudah tidak suka pasti akan dinarasikan tidak suka. Kalau orang suka maka segala sesuatu akan dinarasikan suka. Jadi kembali lagi pada hati, niat dan pikirannya. Ya, kalau saya kan melihatnya dari sisi pada waktu itu bagaimana saya ingin berbuat yang terbaik buat warga masyarakat. Karena pada saat jam 2 itu memang ketinggian air sudah 600 dan saya perkirakan bahwa Kemang itu pasti akan tenggelam. Nah, kalau saya bertahan di dalam berarti saya nggak bisa keluar. Saya selamatkan dulu anak dan istri saya, ya, dan kemudian pagi-pagi jam 6 kan saya juga harus sudah bergabung dengan warga masyarakat. Saya harus bisa memastikan bahwa pada pagi hari itu logistik harus sudah siap, karena memang sejak jam 10 malam ya saya berada di lapangan, jam 2 pulang dan saya hanya mengambil istri dan anak saya, ya, dan saya sudah umumkan. Makanya kemungkinan tingkat fatalitasnya hari ini itu relatif lebih rendah dibanding tahun-tahun di tahun 20. Kalau tahun 20 kan bergelimpangan mobil-mobil di jalan. Karena apa? Karena pada waktu itu tidak ada early warning systemnya. Tidak ada yang mengingatkan karena pada waktu itu kita terlena. Karena Bekasi tidak hujan. Tapi pada saat kemarin begitu malam sudah hujan, kita semua sudah bersiap. Ya, termasuk di perumahan yang tempat saya, itu jam 2 sudah mobil-mobil sudah pada keluar. Ya, karena sejak tiap 1 jam saya selalu mengingatkan warga. Ya, jam 11 ini ketinggian air sudah sekian. Jam 12 ketinggian air sudah sekian. Jadi itulah yang upaya yang kita lakukan ya, di dalam rangka untuk memberikan pelayanan. Ya. Kalau saya nanti di dalam rumah, keluarga juga nanyain saya, Pak Walinya kemana? Kok ada di dalam rumah? Tapi kenapa milih di hotel nih Pak, nggak di tempat lain yang lebih sederhana mungkin Pak? Di mana misalnya ya? mungkin bisa gabung sama pengungsi Pak. Ya, makanya kan tentu ada hal-hal yang lebih baik lagi ya kan, supaya ini aja kan, supaya apa, lebih prosesinya lebih pastikan lebih aman. Pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Pak, akan ada sanksi mungkin Pak dari Lah sanksi nggak ada. Sanksinya apa? Kan itu wali kota, itu kan kewenangan, SK-nya dari SK Mendagri. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri wali kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Termasuk istrinya juga harus melayani masyarakat, apalagi posisinya sebagai ketua tim penggerak PKK. Ketua tim penggerak PKK harus menjadi garda terdepan menyelesaikan berbagai problem sosial masyarakat, dari mulai kekurangan gizi sampai kebanjiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita telah melihat dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu menarik dan mengundang perhatian, di mana Ibu Wali Kota Bekasi ketika rumahnya kebanjiran dan beliau menginap di salah satu hotel di Bekasi. Tentu saja hal-hal yang seperti ini menimbulkan berbagai macam perspektif masing-masing. Ada yang setuju, tentu saja juga ada yang tidak. Nah, bagi saya sih yang sebenarnya ya, bagaimana pemerintah menangani dampak negatif dari akibat banjir ini. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa banyak saudara kita yang untuk sementara waktu tinggal di tenda-tenda pengungsian ya, tenda-tenda penampungan. Tentu saja kalau tidur di tenda-tenda itu kan akan menimbulkan berbagai macam permasalahan, yaitu bisa masalah sosial, masalah pekerjaan juga karena memang nggak bisa bekerja karena semua dalam keadaan banjir, dan masalah kesehatan ya. Kita berdoa semoga saudara kita di sana sehat-sehat saja ya, dan segala kebutuhan mereka dapat terpenuhi dari pemerintah daerah. Ya, tentu saja kalau kita tinggal di sebuah tenda penampungan pasti ada berbagai masalah yang akan terjadi ya. Karena mungkin kita sering kena angin malam, ya pasti kita akan sering ya nggak enak badan minimal lah. Nah, belum lagi berbagai macam fasilitas-fasilitas lainnya yang tidak tersedia, contohnya WC, kamar mandi, dan air bersih. Ya, tentu saja hal-hal yang seperti ini yang harus sebenarnya yang lebih difokuskan untuk dibahas ya. Nah, sering-sering kita tidur di tenda ya pasti kita akan sakit ya. Bagaimana seorang orang tua bisa menolong anaknya kalau memang orang tuanya juga sakit karena masuk angin? Ya, sering kita dengar dari seorang pramugari dalam pesawat ketika kita mau naik pesawat atau kita mau terbang. Pramugari mengatakan bahwa jikalau ada sesuatu, pakaikan dulu masker pada dirimu,
baru kamu pakaikan kepada anakmu atau pada keluargamu. Ya, dalam hal ini pramugari menyampaikan kepada kita bahwa kita harus save dulu ya sebagai orang tua ya. Sebagai orang-orang yang bertanggung jawab, kita save dulu, kita sehat dulu. Ya, sehingga kita bisa menolong orang lain ya. Ya, begitu pula dalam keadaan banjir ini ya. Kita jaga kesehatan kita dulu ya. Kita jaga kesehatan dulu baru kita bisa melayani orang lain. Ya. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Ya, save dulu para pemerintah kita ini, para pelayan kita ini ya. Aman dulu sehingga mereka bisa melayani kita. Ya, masalah-masalah inilah yang sering akan terjadi ketika tidur di tenda pengungsian. Karena saya sendiri ya pernah saya mengalami hal itu, pernah tinggal di tenda-tenda pengungsian atau penampungan sementara. Ya, ketika terjadi gempa di Aceh atau di beberapa tempat ya. Ya, jadi kita berdoa dan berharap ya semoga curah hujannya semakin sedikit dan debit airnya ini semakin menurun. Ya, sehingga saudara kita ini cepat-cepat pulang ke rumah, beres-beresin rumah dan cepat beraktivitas kembali. Nah, teman-teman hati rakyat dimanapun Anda berada pada saat ini, kira-kira seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Jikalau teman-teman punya pendapat atau tanggapan yang lain, tuliskan di kolom komentar di bawah ini sebagai bahan diskusi kita bersama lewat channel ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.